Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farul Rozi dari kelas MP4405 dengan NIM 67042040081. Saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Manajemen Human Capital, yaitu tentang ketimpaan gender dalam pembagian tugas dan tanggung jawab di dunia kerja. Studi kasus pada perusahaan manufaktur di Kota Surabaya yang diterbitkan oleh Maria Rini dan Adi Prasetyo. Latar belakang. Latar belakang saya mengambil jurnal ini adalah karena ketidakadilan gender masih merupakan isu yang penting di dalam dunia kerja, di mana terdapat kesenjangan gaji dan kesempatan kerja antara laki-laki dan perempuan. Menurut data Organisasi Buruh Internasional, di seluruh dunia, rata-rata gaji perempuan hanya sebesar 77% dari gaji laki-laki untuk atas pekerjaan yang sama. Selain itu, perempuan juga lebih mungkin terkena PHK daripada laki-laki dan lebih sulit untuk kembali bekerja setelah mengalami PHK. Masalah ketidakadilan gender di dunia kerja dapat menyebabkan perempuan merasa tidak setara dengan laki-laki, serta mengalami kesulitan dalam memahami kebutuhan ekonomi mereka dan keluarga. Selain itu, masalah ini juga dapat menyebabkan perempuan merasa tidak diakui dan tidak dihargai atas kontribusi yang mereka berikan kepada perusahaan. Selanjutnya yaitu analisis kasus. Jurnal ini mengkaji tentang masalah ketimpaan gender dalam pembagian tugas dan tanggung jawab di dunia kerja dengan mengambil studi kasus pada perusahaan manufaktur di kota Surabaya. Jurnal ini menggunakan metode kuantitatif dengan mengumpulkan data dari kuesioner yang disebarkan kepada karyawan di perusahaan manufaktur di kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketimpaan gender dalam pembagian tugas dan tanggung jawab di tempat kerja, di mana perempuan seringkali mendapat tugas dan tanggung jawab yang lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Penelitian serupa juga dilakukan di perusahaan manufaktur di Kota Semarang dengan hasil penelitian menyimpulkan bahwa masalah ketimpaan gender dalam pembagian gaji di perusahaan manufaktur tersebut disebabkan oleh adanya stereotip gender yang masih melekat dalam budaya organisasi perusahaan. Peneliti juga menyarankan agar perusahaan manufaktur tersebut juga membangun budaya yang inklusif dan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam pembagian gaji. Dari penjelasan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa dapat kesenjangan gaji dan kesempatan kerja antara laki-laki dan perempuan di perusahaan yang didukung oleh adanya stereotip gender yang masih ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya nyata untuk mengatasi stereotip gender ini dan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk berkembang dan meningkatkan karir di tempat kerja. Untuk solusi dari permasalahan ini, yang pertama itu kita dapat mempertegas kebijakan equal pay for equal work. Equal pay for equal work adalah prinsip yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan harus diberikan gaji yang sama untuk pekerjaan yang sama. Prinsip ini menekankan bahwa tidak boleh ada diskriminasi terhadap perempuan dalam pembagian gaji dan kesempatan kerja, serta menghargai kontribusi yang sama dari laki-laki dan perempuan di dalam dunia kerja. Yang kedua itu mengadakan gender equality training. Pelatihan tentang gender equality merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang isu gender equality serta mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pelatihan-pelatihan tersebut mencakup yaitu satu definisi gender equality dan isu yang terkait dengan gender di dunia kerja, seperti ketimpaan gaji, diskriminasi, dan seksual harassment. Yang kedua yaitu cara mengidentifikasi dan mengatasi ketimpaan gender di tempat kerja, serta cara membangun budaya yang inklusif dan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, strategi untuk mengelola dan mengurangi ketimpaan gender di tempat kerja, seperti melalui pengembangan kebijakan dan program DEI, yaitu Diversity, Equality, dan Inclusion. Yang keempat yaitu cara mengelola dan menghadapi stereotip gender yang di tempat kerja, serta cara menghargai perbedaan dan menghormati hak asasi setiap individu. Dengan diadakannya pelatihan ini diharapkan para karyawan dapat yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran dan pemahamannya tentang isu gender equality. Pelatihan tentang gender equality dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman isu tentang gender equality seperti ketimpangan gaji, diskriminasi, dan seksual harassment, serta cara mengidentifikasi masalah-masalah tersebut. Yang kedua itu membangun budaya yang inklusif di tempat kerja.
Pelatihan tentang gender equality dapat membantu membangun budaya inklusif di tempat kerja, di mana semua karyawan merasa terwakili dan diterima, serta memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan. Budaya yang inklusif di tempat kerja dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan, karena karyawan merasa nyaman dan merasa diakui di tempat kerja. Ya, sekian presentasi dari saya. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.